Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita melakukan agenda opening meeting dengan tujuan sertifikasi audit tahap kedua verifikasi legalitas kayu industri pada IPHK PT Blitar Indah di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Tujuan opening meeting adalah satu, memperkenalkan tim audit dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menjelaskan rencana audit, tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, dan memastikan pelaksanaannya. Kemudian kita sepakati bersama sesuai dengan hasil dari opening meeting. Baik, kami dari LVLK PT Sinarmasih yang sebagai lead auditor adalah Ibu Laras Mahardika Larsati. Kemudian saya Ahsan Wiratmaja sebagai auditor. Tujuan audit itu melakukan penilaian tentang kesesuaian mengenai keabsahan dan kebenaran tata kelola hasil hutan untuk memastikan legalitas kayu yang diolah oleh PT Blitar Indah ini sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku. Mengenai ruang lingkup, PT Blitar Indah ini beralamat di Desa Sumberjo, Binangun, Bling, Kabupaten Blitar dengan nomor SK 137/Menhub 2/2013 NIB 0288010220617 dan kategori isinya adalah IUI PHHK dengan jenis produknya adalah kayu gergajian dan kapasitas produksi 36.000 meter kubik per tahun. Nah, standar acuan kita dalam audit ini adalah satu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Yang kedua adalah Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nomor SK 62 tahun 2020. Nah, ini nanti kita lihat dari lampirannya. Lampiran 4 tentang pedoman dan standar VLK pada pemegang UPHK, dan kita akan mendapatkan 4 prinsip, 8 kriteria, 13 indikator, dan 46 verifier. Kita nanti lihat di lampiran 4.2 ya. Nah, terkait metodologi yang kita lakukan pada saat pelaksanaan audit ada 3. Yang pertama adalah verifikasi dokumen, terutama dokumen 12 bulan terakhir. Kemudian kita melakukan observasi lapangan mungkin dengan uji petik. Yang ketiga adalah melakukan wawancara terhadap pekerja. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini jadwal audit kita. Hari pertama nanti 4 prinsip ini kita bagi dua, yaitu Ibu Laras nanti memegang prinsip 1 dan prinsip 4, sedangkan saya akan memegang prinsip 2 dan prinsip 3. Jadwalnya seperti ini. Nanti di prinsip 1 kita meriksa dokumen legalitas tentang akta, SIM, TDP, NPWP, dan sebagainya. Sedangkan prinsip 2 kita meriksa dokumen jual beli, DPKB, angkutan. Prinsip 3 kita meriksa tentang ini dokumen angkutan hasil hutan. Angkutan hasil hutan kita periksa dan ekspor bila ada dan timbalan lain. Dan prinsip yang 4 adalah mengenai tentang ketenaga kerjaan. Oke, ini hari pertama kita sampai jam 5 sore. Nanti minta PIC pendamping ya dari perusahaan untuk menemani kita audit. Baik Bapak Ibu, di hari kedua kita akan melakukan pemeriksaan lapangan atau fisik, yaitu meliputi 1. Kesesuaian alamat atau letak lokasi pabrik dan jenis usahanya, adakah pengelolaan limbah dan lingkungan hidup lainnya, sarana dan prasarana K3 serta penerapannya pada ketenaga kerjaan khususnya jenis PPL. Yang kedua, kita uji petik sesuai jenis volume dan penandaan stok bahan baku. Yang ketiga adalah proses produksi, kita uji petik di proses produksi kesesuaian jenis dan volume stok kayu
olahan dan uji ketelusuran produk jadi dengan asal-usul bahan bakunya. Yang keempat adalah penggunaan tanda ilegal, baik bahan baku atau dokumennya. Kemudian nomor 5 itu adalah operasional SIPO. Kita cek juga. Kita minta laporan dari SIPO, kita sesuaikan apakah ada kesesuaian antara dokumen dengan lapangan begitu. Baik, pada hari ketiga kita akan melakukan closing meeting dan kita akan melaporkan hasil audit kami kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada uh, hasil tiap verifier yang kita uh, audit. Baik Bapak Ibu sekalian, kami menjamin kerahasiaan dokumen yang diberikan sebagai bahan audit. Dan kami juga berkomitmen untuk selalu menjaga etika profesi kami, yaitu kami anti suap dalam melakukan kegiatan audit. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk bekerja sama dengan baik untuk memperlancar pelaksanaan audit dan mohon dengan sangat untuk dengan terbuka untuk buka data yang kita butuhkan selama pelaksanaan audit agar audit bisa berjalan dengan lancar dan penerapan audit. Bahasa yang kami gunakan dalam pelaksanaan audit adalah bahasa Indonesia. Kemudian kami minta surat penunjukan MR, manajemen representatif. MR ini akan menjadi saluran utama untuk menyampaikan kemajuan proses audit. Keterangan dari MR merupakan keterangan perusahaan. Kami juga meminta fasilitas selama pelaksanaan audit, yaitu ruangan meeting, kendaraan di lapangan, koneksi internet, dan APD. Kemudian kami juga akan meminta izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan foto terhadap bukti audit dan pada saat kunjungan lapangan. Kemudian kami juga membutuhkan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan selama pelaksanaan audit. Mengenai output dari temuan audit ini adalah memenuhi, tidak memenuhi, dan tidak dapat diaplikasikan. Kesimpulan dari tim audit hanya bersifat rekomendasi dan dapat berubah pada saat pengambilan keputusan. Mengenai syarat lulus, seluruh verifier yang ditetapkan pada lampiran Kapdirjen 62 tadi dinilai memenuhi. Jika ada verifier yang tidak memenuhi walaupun itu hanya satu, maka diterbitkan lembar ketidaksesuaian. Bapak Ibu bisa melengkapi dokumen dalam 14 dokumen yang tidak sesuai dalam 14 hari kalender sejak pertemuan penutup dilakukan. Dari opening meeting ini kita akan membuat daftar hadir dan berita acara agar nanti jelas ya apa yang didapatkan dari opening meeting. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan disampaikan saja agar nanti pada saat pelaksanaan audit bisa lebih berjalan dengan baik. Terima kasih.